Mencari peluang bisnis yang modalnya kecil tapi untungnya besar. Kira-kira bisnis apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel Fatub Official. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga tetap sehat dan berkah selalu ya. Amin. Oke teman-teman, pada hari ini Kak Fa ingin berbagi lagi nih pada teman-teman. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat teman-teman ya. Tadi di awal video kita sudah melihat tuh, mungkin banyak dari diri kita yang bertanya-tanya. Kita mencari sebuah peluang, kira-kira bisnis apa ya yang modalnya kecil tapi keuntungannya besar. Teman-teman, tanpa kita sadari, semua orang pasti juga ingin teman-teman punya bisnis yang modalnya kecil tapi keuntungannya besar. Bahkan bisa jadi bisnis tanpa modal. Pasti semua orang mencari peluang bisnis seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sebenarnya teman-teman, mungkin teman-teman di luar sana yang ingin mencari sebuah peluang-peluang bisnis yang modalnya kecil tapi keuntungannya besar, itu akan bisa terwujud dari mindset kita teman-teman. Itu yang paling utama. Contohnya seperti ini teman-teman. Kalau kita terus-terusan berpikir, kira-kira kita cari peluang apa ya yang bisnis modal kecil tapi keuntungannya besar, terus dipikir terus seperti itu, tapi kita tidak melakukan namanya action atau melakukan ya, tentu itu tidak akan bisa tercapai semuanya teman-teman. Yang harusnya kita lakukan adalah ya action. Kita lakukan sudah apa yang ada di depan mata kita, mulai dari hal yang paling terkecil dulu teman-teman. Karena dengan hal yang paling terkecil dulu itu tadi, ketika kita melakukan dalam perjalanannya, kita akan bisa melihat tuh sebuah peluang-peluang yang sangat besar. Kita harus seperti apa? Dan yang paling terpenting teman-teman sebenarnya adalah bagaimana kita itu mengupgrade diri kita, mengupgrade kemampuan kita, agar belum kita itu hilang namanya kata andai teman-teman. Ya, contohnya seperti ini. Belum mulai bisnis, belum mulai usaha apapun, kita sudah berandai-andai karena kita mencari peluang tadi. Andai saja saya ada yang memberi modal 500 juta ataupun 1 miliar, pasti saya bisa memiliki bisnis, bisa membeli barang apapun, ya, bisa jual barang apapun, dan pasti omsetnya akan lebih besar karena produk atau barang yang saya miliki lebih banyak. Keuntungannya tentunya melimpah. Kita dari awal sudah berandai-andai dulu, jadi terlalu banyak alasan. Nah, itulah teman-teman yang menyebabkan kita akhirnya tidak melakukan suatu hal. Nah, sebenarnya apa yang harus kita lakukan dulu? Yang harus kita lakukan dulu adalah mengupgrade mindset kita, mengupgrade kualitas diri kita, mengupgrade kemampuan diri kita. Itu yang paling penting teman-teman. Yang paling penting adalah itu. Kita mengupgrade kemampuan diri kita. Mungkin ketika kita sudah punya bisnis nih, hanya berandai-andai, sudah jalan tuh bisnisnya, sudah jalan. Dalam perjalanan akhirnya berpikir, andai saja datang seorang investor memberikan dana, pasti bisnis saya ini akan jauh lebih besar. Andai saja, akhirnya cuma andai-andai saja ya. Tapi kalau kita fokus pada bagaimana mengupgrade mindset kita dan mengupgrade kemampuan diri kita, mungkin kita bisa belajar tentang ilmu digital marketing ya. Belajar ilmu digital marketing ya, dimana ilmu digital marketing sangat membantu sekali untuk bisnis kita teman-teman. Bagaimana dengan memanfaatkan era digital, apapun bisnis kita itu bisa kita membantu untuk menaikkan omset dari bisnis kita. Tapi kembali lagi ke mindset kita, ke kemampuan diri kita. Itu teman-teman yang paling penting. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar mau untuk belajar? Apakah kita siap untuk belajar? Pastikan teman-teman selalu belajar, serta melakukan. Apa ilmu yang kita dapatkan dari yang sudah kita pelajari, kita praktekkan. Itulah ilmu yang bermanfaat teman-teman. Karena orang yang sukses, orang yang berhasil adalah
orang yang tidak hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, namun juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Contoh hal kecilnya seperti ini teman-teman. Kita melakukan hal yang terkecil. Kita tahu mungkin teman-teman yang melihat video ini, saya tanya, teman-teman melihat apa? Teman-teman melihat saya di sini. Bener nggak teman-teman? Nah, teman-teman membuka aplikasi apa? Aplikasi YouTube. Nah, mungkin teman-teman saat ini yang masih hanya sebagai seorang pengguna YouTube, bisa nggak menjadi seorang YouTuber? Bisa teman-teman, kalau kita tahu ilmunya. Jadi, kalau kita ingin tahu ilmunya, otomatis kita mau mengupgrade diri nih teman-teman. Mengupgrade diri, bagaimana ya cara ilmunya seorang menjadi seorang YouTuber? Nah, itu yang paling penting kita cari. Bukan berarti kita langsung bermindset, misalkan contoh nih ya, wah iya kalau seorang YouTuber kalau sudah terkenal, Raffi Ahmad misalkan, wah pasti sudah konten apapun pasti meledak, pasti berhasil. Faktanya memang demikian. Namun kita bisa belajar nggak bagaimana ya suksesnya Raffi Ahmad, public figure yang sudah sangat populer, Deddy Corbuzier, bagaimana ya suksesnya Deddy Corbuzier? Itu yang paling penting kita pelajari teman-teman. Kita harus memulai dulu dari nol. Terutama yang kita lakukan adalah mengupgrade kemampuan diri kita, mengupgrade mindset kita, agar apapun bisnis yang Anda jalani saat ini teman-teman bisa berkembang. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa Kakak bagikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan kembali lagi, ingat teman-teman, tetaplah kita menjadi seorang yang berpikir positif, merendahkan hati, dan berjiwa besar. Oke, selamat sore teman-teman, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.